تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebaik-baiknya majelis, di dalam sebaik-baiknya perkumpulan. Kita berharap semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap ahad kedua ba'da maghrib kita rutin mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Sudah banyak pertemuan yang kita lakukan dalam mempelajari kitab ini, Bapak Ibu. Terakhir hadis nomor berapa? Sekarang masuk menghadap kiblat, bab 11. Bab 11 halaman 54, hadis 72. Bab ini penting untuk kita pelajari, jemaah rahimakumullah, dan bahkan wajib kita mempelajari bab ini karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menghadap kiblat, ya. Jadi sholat apapun bila dilakukan tidak menghadap kiblat maka sholatnya tidak sah, ya. Kecuali dalam kondisi tertentu nanti ada pembahasan tersendiri bahwa meskipun tidak menghadap kiblat sholatnya tetap dianggap sah. Tetapi secara normal dan secara umum ketika sholat menghadap kiblat itu hukumnya wajib karena bagian daripada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ada banyak, Bapak Ibu. Di antaranya ada al-Islam, harus Islam. Kemudian al-aqlu, harus berakal. Artinya kalau orang gila sholat maka sholatnya tidak sah. Kemudian at-tamyiz, tamyiz itu bisa membedakan. Sudah ngerti, sudah paham, ya kan? Walaupun dia belum baligh, belum mukallaf, tetapi kalau dia sudah paham, sudah mengerti, sholatnya sah, jemaah rahimakumullah. Kemudian waraful hadas, ya, tidak dalam keadaan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian izalatun najasah, bebas dari najis, pakaiannya, badannya, dan tempat yang dia gunakan untuk sholat. Lalu termasuk juga syarat sahnya sholat yaitu satrul aurah, menutup auratnya laki-laki pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan di dalam sholat itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu syarat sah yang lain adalah dukhulul waqti, masuknya waktu. Walaupun sholatnya khusyuk banget tetapi belum masuk waktu maka sholatnya tidak sah, ya kan? Kemudian syarat yang terakhir
syarat sahnya sholat yaitu istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ya, sholatnya seperti apapun khusyuknya, kalau tidak menghadap kiblat maka sholatnya tidak sah, jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa mempelajari bab ini amat sangat penting supaya ketika kita menghadap kiblat ya betul-betul sempurna, betul-betul benar, lalu sholat kita menjadi sah, jemaah rahimakumullah. Baik, sebelum kita masuk kepada hadisnya, kita akan pelajari terlebih dahulu beberapa hal. Yang pertama mengenai pengertian kiblat. Kiblat pakai qaf, qiblah, cuman tulisan bahasa Indonesianya pakai k, kiblat, ya kan? Qiblah itu maknanya adalah menghadap atau mengarah pada titik tertentu. Misalnya panjenengan ngaji ini menghadapnya ke saya, berarti bagi panjenengan saya ini adalah qiblah ketika panjenengan mengaji. Ini secara bahasa, Bapak Ibu. Jadi menghadap kepada apa saja itu disebut dengan qiblah, ya. Ketika seseorang itu menghadap ke arah Ka'bah saat sholat, maka Ka'bah itu disebut dengan qiblah. Makanya pengertian secara istilah qiblat itu adalah jihatul Ka'bah al-musyarrafah allati yuqabiluha al-muslim hala wukufihim lis-shalah wa hina dhabaihahum wa ma ilaiha min al-umur allati yushtaratu fiha tawajjuh ila jihatin khassah. Kiblat itu adalah arah Ka'bah yang ada di Mekah al-Musyarrafah, yang mana orang muslim menghadap kepadanya ketika mereka sholat dan ketika mereka menyembelih hewan mereka, dan dalam perkara-perkara yang disyaratkan untuk menghadap kiblat seperti berdoa, seperti tidur, itu perkara-perkara yang disunnahkan untuk menghadap kiblat. Jadi gampangannya kiblat itu adalah menghadap ke Ka'bah, jamaah rahimakumullah, atau menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Ka'bah yang ada di mana? Ka'bah hanya satu, yang ada di kota Mekah, yang berada di dalam Masjidil Haram dan di tengah-tengah Masjidil Haram. Adapun Ka'bah yang ada di Rampal itu atau yang ada di tempat-tempat manasik haji itu tidak termasuk Ka'bah, itu hanya contoh, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi bahasanya bukan menyembah, bahasanya adalah menghadap. Beda Bapak Ibu, menghadap dengan menyembah itu beda. Dulu pernah ada orang muslim mengkritik umat Islam. Umat Islam itu katanya menyembah Ka'bah, menyembah bangunan segi empat berbentuk kubus, ya kan? Padahal umat Islam bukan menyembah tetapi menghadap. Istiqbal dengan menyembah itu beda. Istiqbal menghadap, jemaah. Menghadap belum tentu menyembah, jemaah rahimakumullah. Baik, kemudian Ka'bah itu merupakan simbol persatuan kaum muslimin. Dimanapun kaum muslimin berada, ketika mereka sholat menghadapnya ke Ka'bah. Jadi sebenarnya gampang mempersatukan kaum muslimin itu, Bapak Ibu. Sangat gampang karena lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Cuman yang digembar-gemborkan oleh orang-orang non muslim itu kan perbedaan umat Islam, sehingga umat Islam susah sekali untuk bersatu, jemaah rahimakumullah. Padahal kalau melihat Ka'bahnya sama, menghadap ketika sholatnya sama, itu menunjukkan bahwa kaum muslim ini mudah sekali untuk dipersatukan, karena Ka'bah itu wahdatul islamiyah, simbol persatuan umat Islam. Kemudian jemaah rahimakumullah, sejarah kiblat, ya. Jadi kiblat Bapak Ibu ada sejarah tersendiri, ya. Pada saat Rasulullah SAW
berada di kota Mekah, kurang lebih beliau berada di kota Mekah, dakwah di sana kurang lebih selama 13 tahun sejak diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, ketika beliau sholat, jamaah rahimakumullah, karena awal-awal dakwah Nabi sudah sholat, yaitu sholat sunnah. Ketika 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Allah turunkan perintah sholat 5 waktu, ya kan? Nah, lalu ketika Nabi di Mekah, kemana arah Nabi menghadap? Kemana kiblatnya? Nah, maka ulama mengatakan waktu Nabi masih di kota Mekah, kiblatnya menghadap ke 2 sekaligus. Pertama menghadap ke Ka'bah, yang kedua menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi langsung Pak, langsung menghadap ke 2 itu ya, 2 arah atau 2 kiblat itu. Gampangannya begini ya. Ini misalnya Baitul Maqdis ya, bagian sini. Yang ini Ka'bah, Bapak Ibu. Nabi sholatnya di mana? Nabi sholatnya di sini. Nah, jadi ketika menghadap ke Ka'bah, otomatis juga menghadap ke Baitul Maqdis, karena belum ada ayat turun untuk menghadap ke arah Ka'bah saat itu. Ya, makanya supaya dapat dua-duanya, Nabi menghadapkan posisi sholatnya berada di bagian sini, ya, bukan di sini atau di sini atau di sini, tetapi di sini, Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga ketika Nabi sholat, otomatis menghadap ke Baitul Maqdis. Selain itu juga menghadap kepada Ka'bah. Itu awal-awal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dan ketika beliau berada di Mekah selama 13 tahun dakwah di sana. Nah, setelah Nabi pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, jemaah rahimakumullah. Nah, kemana arah kiblat yang dipilih oleh Nabi SAW? Nah, ulama semuanya sepakat bahwa arah kiblat Nabi adalah ke Baitul Maqdis. Nah, berarti di sini, Bapak Ibu. Ketika Nabi sholat, karena memang perintah awalnya dari Allah adalah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu tempat suci yang ada di Palestina, ya kan? Nah, ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, nah otomatis Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi membelakangi Ka'bah, ya kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat menghadap Baitul Maqdis ketika di Madinah? Nah, itu salah satu hikmahnya, kata ulama, untuk menarik, memotivasi, mendorong dan memancing orang Yahudi agar mau dengan agama Islam. Karena mereka menganggap, oh, umat Islam ini kiblatnya sama dengan kami. Karena kiblatnya orang Yahudi kan Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Nah, itu tujuan awalnya begitu. Tapi ternyata jemaah rahimakumullah, selama beberapa bulan kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah, ya, orang-orang Yahudi usil, dengki, maka mereka mengejek kaum muslimin. Apa kata mereka? Agama Islam itu agama yang ikut-ikutan agama kami. Muhammad itu kiblatnya ikut-ikutan kiblat kami. Kami menghadap ke Baitul Maqdis, mereka pun Muhammad dan dan umatnya pun juga menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi setiap ketemu dengan orang Muslim, maka orang Yahudi ini selalu mengungkit-ungkit, selalu mengejek, selalu merendahkan, ya, bahwa agama Islam itu agama yang ikut-ikutan dengan agama Yahudi, Bapak Ibu. Nah, maka suasana itu membuat Nabi dan kaum muslimin tidak nyaman. Akhirnya kaum muslimin berharap kiblat itu dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, jemaah rahimakumullah. Lalu Nabi SAW bolak-balik menghadapkan wajahnya ke langit, menandakan bahwa Nabi itu pengen banget kiblat dipindah. Jadi bolak-balik.
Sama kan seperti orang ingin sesuatu tapi belum tercapai atau belum terkabul ya. Itu biasanya kan bolak-balik lihat ke atas. Ya Allah, kapan? Ya Allah, kapan? Jadi itulah yang dilakukan oleh Nabi. Bolak-balik menghadapkan wajahnya ke langit. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sungguh telah melihat wajahmu yang berbolak-balik melihat ke langit. Berharap agar kiblat dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, jemaah rahimakumullah. Maka Allah pun mengabulkan ya, setelah 16 atau 17 bulan Nabi dan kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat. Nah setelah itu Allah turunkan ayat Al-Quran perintah memalingkan wajahnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ketika sholat. Allah turunkan ayat Al-Quran Al-Baqarah 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu syatral masjidil haram, ke Masjidil Haram. Di sini yang disebut Ka'bah atau Masjidil Haram? Kalau di dalam ayat ini yang disebut Ka'bah atau Masjidil Haram? Apa bedanya Masjidil Haram dengan Ka'bah? Halo. Jadi jemaah rahimakumullah, Ka'bah itu bangunan yang berbentuk kubus, itu namanya Ka'bah. Sedangkan Masjidil Haram, nah ini ulama mengatakan berbeda pendapat Bapak. Masjidil Haram itu ya masjid yang sekarang ada itu Masjidil Haram. Ada juga yang mengatakan Masjidil Haram itu adalah ya Ka'bah. Ka'bah Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah Ka'bah. Ada yang lebih luas pendapatnya. Masjidil Haram itu adalah seluruh tanah suci Makkah. Ya. Seluruh tanah suci Makkah itu disebut dengan Masjidil Haram. Dalilnya apa? Ketika Nabi berangkat Isra dan Mi'raj, itu berangkatnya dari mana? Dari Masjidil Haram kan. Padahal bukan dari masjidnya itu, bukan dari Ka'bahnya, tapi dari rumahnya. Jemaah rahimakumullah. Tapi Allah menyebut dengan istilah Masjidil Haram. Itu perbedaan pendapat. Tapi kalau dalam konteks sholat, ketika disebut Masjidil Haram, ya, maka yang dimaksud adalah Ka'bah, ya, al-musyarrafah. Nah, ayat ini perintah kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk merubah kiblat ketika sholat, yaitu dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Maka kaum muslimin pun senang, bahagia Bapak Ibu, karena kiblat sudah dipindah. Artinya mereka sudah tidak lagi direndahkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi namanya orang Yahudi ini orang dengki ya. Orang itu kalau dengki, iri, usil, jemaah rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh orang yang dia dengki, yang dia iri, itu kelihatannya salah semua. Betul enggak? Kelihatannya salah semua. Apalagi zaman-zaman politik ini. Mana ada yang benar? Enggak ada yang benar bagi pasangan tertentu. Paslon nomor 1 akan selalu mengkritik paslon nomor 2. Paslon nomor 2 akan selalu mengkritik paslon nomor 1. Kemarin paslon nomor 1 sholawatan di JIS, dikritik katanya sholawat dipolitisasi, kan gitu. Kemudian paslon nomor 1 mengkritik yang ada di GBK, katanya masa bayaran nasi bungkus. Jadi begitulah. Jadi pilpres ini penuh dengan keburukan. Politik ini penuh dengan kejelekan, jemaah rahimakumullah. 01 masanya menjelekkan 02, 03. 02, 03 menjelekkan masa yang ada di 01, jemaah rahimakumullah. Jadi kalau bicara mana yang terbaik, itu saya kira yang terbaik itu belum, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bicara siapa yang paling ringan, siapa yang paling aman di antara tiga itu, tentu ada sesuai keyakinan masing-masing, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi gitulah orang kalau sudah dengki, Bapak Ibu, sudah iri, apa-apa yang dilakukan oleh orang walaupun benar, itu kelihatannya salah. Sama orang Yahudi dengki kepada orang Islam. Maka ketika orang Islam pindah kiblatnya ke Ka'bah, mereka berkata apa? Agama Islam itu agama yang tidak konsisten.
Awalnya ke Baitul Maqdis, sekarang pindah ke Ka'bah. Mencela-mencela kata mereka. Nah itu orang kalau sudah iri begitu, Bapak Ibu. Nah maka jemaah rahimakumullah, demikianlah sejarah kiblat yang awalnya ke Baitul Maqdis kemudian dipindah oleh Allah ke Ka'bah. Ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi sebelum kita masuk kepada hadis ini, ya, tentang posisi menghadap ke kiblat, Bapak Ibu. Semua ulama sepakat bahwa yang harus dan wajib menghadap itu adalah dada. Okay? Yang wajib menghadap ke arah kiblat adalah dada. Adapun wajah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib juga menghadap kiblat. Ada yang mengatakan tidak wajib. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa wajah tidak wajib menghadap kiblat, yang wajib dada. Artinya kalau panjenengan sholat wajahnya tidak menghadap kiblat, menoleh ke kanan atau ke kiri gini, itu sholatnya sah atau tidak? Tetap sah selama dadanya menghadap kiblat, jemaah rahimakumullah. Tetapi bila wajahnya menghadap kiblat namun dadanya tidak menghadap kiblat, ini tidak sah. Contoh sholat begini. Ini sholat apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dadanya ke sana, wajahnya menghadap kiblat. Nah, ini tidak sah. Jadi yang wajib, betul-betul wajib menghadap kiblat itu adalah dada, jemaah rahimakumullah. Ya. Adapun yang lain-lainnya, Bapak Ibu, ini tidak wajib. Misalnya tangan, ya, tangan panjenengan ketika takbir itu tidak wajib menghadap kiblat. Telapak tangan ini tidak wajib menghadap kiblat. Jadi ya boleh begini, ya, atau angkat begini ya boleh. Tetapi sunnahnya telapak tangan itu menghadap kiblat, jemaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi, yang wajib betul menghadap kiblat adalah dada. Ya, kalau dada menghadap kiblat, maka yang lain akan ikut kecuali wajah. Ya. Kemudian, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, cara menghadap Ka'bah, karena kiblat kita adalah Ka'bah, jemaah rahimakumullah. Ini ulama merinci. Yang pertama, jika Ka'bah itu bisa dilihat oleh orang yang sholat, berarti dia sholat dekat banget jaraknya dengan Ka'bah. Maka ulama semua sepakat bahwa yang bersangkutan harus menghadap persis, betul-betul persis menghadap ke Ka'bah. Tidak boleh miring sedikit. Jadi tidak boleh melenceng sedikit. Jemaah rahimakumullah. Itu kalau yang sholat bisa melihat Ka'bah secara langsung. Ya. Kalau dia melenceng sedikit saja, tidak menghadap kepada Ka'bah, walaupun posisinya dekat, maka sholatnya tidak sah. Misalnya panjenengan sholat di Hijr Ismail, ya, tetapi tidak menghadap ke Ka'bah, malah menghadap keluar, ya, keluar Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Kecuali panjenengan sholat di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah menghadap ke arah manapun, ya tetap dianggap menghadap Ka'bah. Rakaat pertama menghadap ke timur, rakaat kedua menghadap ke selatan, rakaat ketiga menghadap ke barat, rakaat keempat menghadap ke utara misalnya. Ini sholatnya dianggap sah. Itu kalau di dalam Ka'bah, jemaah rahimakumullah. Nah sekarang, jika Ka'bah itu tidak bisa dilihat oleh orang yang sholat karena jarak yang cukup jauh, seperti kita di Indonesia. Nah, bagaimana cara menghadap kepada Ka'bah? Apakah harus persis menghadap Ka'bah? Padahal Ka'bah itu ukurannya berapa meter, Bapak Ibu? Kan tidak luas Ka'bah itu. Ada yang tahu nggak ukurannya berapa meter kira-kira itu? Ada 7? Kurang ya mungkin ya. Ya mungkin sekitar itulah Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah harus persis menghadap ke Ka'bah? Ataukah
tidak harus. Yang penting menghadap ke arah Ka'bah. Jadi menghadap Ka'bah dengan ke arah beda, jemaah rahimahumullah. Kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, jemaah rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa meskipun jauh dan tidak bisa melihat Ka'bah, yang bersangkutan harus berusaha sebisa mungkin untuk tetap bisa menghadap persis tepat ke Ka'bah. Ini gampang atau susah ini? Halo, gampang atau susah? Susah, jemaah rahimakumullah. Itu kalau kita ngikuti pendapat ini, ambil tali, cantolkan di Ka'bah, tarik ke Indonesia. Nah itu. Atau pakai kompas. Kompas itu pun tidak 100%, Bapak Ibu. Namanya alat, jemaah rahimakumullah, tidak 100%. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tetap sebisa mungkin harus tepat menghadap ke Ka'bah. Kalau ngikuti pendapat ini, banyak masjid yang harus dirubah kiblatnya. Betul enggak? Banyak. Lah ini kan masjid sini menghadap ke sana. Nanti masjid yang sebelah sana menghadap ke sana juga. Kalau Ka'bahnya, anggaplah Ka'bah ini sebesar masjid ini ya, seandainya, dan persis lurus dengan masjid ini. Yang masjid sana bagaimana? Padahal sama-sama menghadap ke barat. Enggak serong menghadapnya, jemaah rahimakumullah. Nah, ini tentu banyak masjid yang harus dirubah, bahkan perlu dibongkar. Ya. Nah, itu kalau ngikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, kemudian pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik ini lebih longgar, Bapak Ibu, lebih longgar. Ya, beliau mengatakan bahwa jika jaraknya jauh yang membuat orang tidak bisa melihat Ka'bah, maka cukup menghadap ke arah Ka'bah. Oke, jelas? Cukup menghadap bukan ke Ka'bah tapi ke arah. Kalau kita ini di Indonesia arahnya kemana? Barat, jemaah rahimakumullah. Jadi cukup menghadap ke arah barat bagi orang Indonesia, Bapak Ibu. Nah, itu menurut saya pendapat yang lebih simpel, kemudian lebih fleksibel dan lebih mudah, jemaah rahimakumullah, untuk kita di Indonesia ini. Yang penting menghadap ke arah Ka'bah, ya. Yaitu menghadap ke bagian barat kalau kita di Indonesia ini. Baik. Paham nggih? Jelas? Nah, sekarang kita masuk ke hadisnya. Saya langsung bacakan terjemahannya. Hadis nomor 72. Dari sahabat Nabi namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar nama aslinya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sunnah di atas punggung onta. Kemanapun arahnya menghadap, arah onta itu menghadap, maka Rasulullah pun mengikuti. Beliau memberikan isyarat dengan kepalanya. Ibnu Umar pun melakukan hal yang serupa. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi melakukan sholat witir di atas onta. Jadi ternyata sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi di atas onta itu adalah sholat witir, Bapak Ibu. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, akan tetapi Nabi tidaklah mengerjakan sholat wajib di atas onta. Artinya Nabi tidak pernah mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Ini nanti yang menjadi polemik perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Tapi kalau sholat sunnah Nabi pernah melakukannya, yaitu sholat sunnah witir. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan kecuali sholat wajib. Maksudnya kecuali sholat wajib yang tidak dilakukan oleh Nabi di atas kendaraan untanya. Jemaah rahimakumullah. Nah, hadis ini
Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ya. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Rasulullah itu bersungguh-sungguh mengisi waktunya dengan amal soleh. Ya. Rasulullah itu bersungguh-sungguh mengisi waktunya dengan amal soleh. Bayangkan ketika beliau lagi safar, perjalanan jauh, Bapak Ibu, beliau tetap menyempatkan diri untuk sholat sunnah. Kita yang wajib aja syukur, alhamdulillah dikerjakan. Nah, apalagi yang sunnah, Bapak Ibu. Yang wajib syukur-syukur dikerjakan ketika perjalanan jauh. Nabi tidak hanya mengerjakan sholat wajib, karena itu memang wajib, tetapi Nabi juga mengisi perjalanannya dengan sholat sunnah. Nah, ini pelajarannya adalah bahwa kita sebagai umatnya harus bersungguh-sungguh mengisi waktu dengan amal soleh. Jemaah rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah mengenai keutamaan sholat witir. Meskipun safar, Nabi tidak meninggalkannya. Meskipun safar, apalagi safar zaman dahulu itu susah, Bapak Ibu. Sebulan 2 bulan perjalanan naik turun gunung. Jemaah rahimakumullah. Tetapi Nabi tidak meninggalkan sholat witir, sehingga ulama berkesimpulan betapa agungnya dan betapa mulianya sholat witir. Sampai-sampai Nabi tetap mengerjakan walaupun beliau dalam perjalanan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan al-witru haqqun. Witir itu hak setiap orang muslim. Hak setiap orang muslim. Ini bukan lagi kewajiban. Nabi menyebut sebagai hak. Seorang muslim itu punya hak untuk sholat witir. Jemaah rahimakumullah. Faman lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak sholat witir, maka bukan golongan kami. Jadi Nabi tidak mau kita diakui sebagai umatnya, sebagai barisannya, kalau kita tidak sholat witir, Bapak Ibu. Seumur-umur nggak pernah sholat witir. Nah, itu Nabi nggak mau ngakuin sebagai umat. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka Bapak Ibu, jangan tinggalkan sholat witir. Sebisa mungkin kita sholat witir, walaupun mungkin sepekan 3 kali, atau sepekan 4 kali, sepekan 5 kali, dan kalau perlu setiap hari, setiap malam kita sholat witir. Sholat witir itu waktunya dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Boleh dilakukan sebelum tidur, boleh juga dilakukan setelah bangun tidur. Yang penting masih di dalam waktunya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Panjenengan habis sholat isya, kemudian sholat ba'da isya, lalu sholat witir 1 rakaat, itu sudah cukup untuk menjalankan perintah Nabi witir sebelum tidur. Sholat witir minimal 1 rakaat. Bayangkan ya, supaya umatnya sholat ini dikasih minimal 1 rakaat. Kalau bisa kurang dari itu akan dikurangi oleh Nabi. Tapi kan nggak bisa, nggak ada sholat setengah rakaat, ya kan? Minimal 1 rakaat witir, Bapak Ibu. Kalau panjenengan bisa sebelum tidur, lakukan sebelum tidur. Tapi kalau panjenengan tidak bisa sebelum tidur, ya lakukanlah setelah bangun tidur sebelum subuh. Minimal 1 rakaat. Jemaah rahimakumullah. Imam Hanafi sampai mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Tapi pendapat yang lain mengatakan sholat witir itu hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, orang yang tidak sholat witir itu tidak pantas menjadi saksi. Saksi pernikahan dan saksi-saksi yang lain. Nggak pantas ketika orang itu tidak sholat witir, Bapak Ibu. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak diterima persaksian mereka. Lalu kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan, meskipun dia bisa turun dari kendaraan itu kemudian sholat, ya. Itu yang pertama. Dan meskipun kendaraan itu tidak menghadap ke arah kiblat, ini boleh sholat sunnah. Jemaah rahimakumullah. Misalnya panjenengan, dan meskipun sholatnya tidak dalam keadaan sempurna, sujudnya tidak sempurna, tidak berdiri, ya kan, rukunya tidak sempurna, hanya nunduk saja. Ini kalau
sholat sunnah di atas kendaraan boleh dilakukan, Bapak Ibu. Di kereta, di mobil, di bis, di pesawat, sholat sunnah di atas atau di dalam kendaraan itu, kemanapun arah kendaraan menghadap, sholat sunnahnya tetap sah. Walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun tidak sujud dengan sempurna, walaupun tidak berdiri, sholat sunnahnya tetap sah. Karena pernah dilakukan oleh Nabi dan pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan sahabat melakukan itu. Sahabat Abdullah bin Umar, aku pun juga melakukan, kata beliau. Ya. Nah, cuman kan jarang kita sholat sunnah di atas kendaraan. Di dalam rumah aja jarang, apalagi di atas kendaraan, Bapak. Tetapi ini Nabi memberikan ruang kepada kita. Kalau kita punya rutinan sholat sunnah, kayak sholat witir begitu ya, perpergian jauh di atas kendaraan, boleh sholat sunnah. Walaupun kendaraannya tidak menghadap kiblat, jemaah rahimakumullah. Kecuali di atas motor ya, agak susah. Apalagi sambil nyetir panjenengan. Allahu Akbar. Nabrak nanti ya. Kemudian Bapak Ibu, Imam Malik membatasi ya, kalau Imam Malik itu membatasi, jemaah rahimakumullah. Kata Imam Malik, sholat sunnah di atas kendaraan itu boleh bila perjalanannya perjalanan yang jauh. Tapi kalau perjalanannya dekat ya, sini ke Belimbing atau sini ke Suhat, dekat perjalanannya, maka tidak boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Ya kan, harus sholat sunnah di rumah atau sholat turun kemudian sholat di tempat-tempat tertentu. Itu pendapat Imam Malik. Batas minimalnya 80 km. Tapi pendapat yang lain mengatakan walaupun tidak sampai 80 km, kalau berada di atas kendaraan maka boleh melakukan sholat sunnah di dalamnya. Ya. Baik, ini sholat apa tadi? Sholat sunnah. Nah, bagaimana dengan sholat wajib? Bolehkah sholat wajib di atas kendaraan? Sebagaimana Nabi pernah melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Ini menjadi perbedaan pendapat di antara ulama, jemaah rahimakumullah. Ya. Perbedaan apa yang memicu perbedaan itu? Karena yang dicontohkan oleh Nabi bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Nah, nanti ulama beda pendapat. Perbedaan apa? Yang pertama, yang menurut mazhab Syafi'i, ya kan? Menurut mazhab Syafi'i, bahwa orang yang berada di atas kendaraan itu dan kendaraannya tidak bisa menghadap ke arah kiblat, ketika dia sholat juga tidak bisa menghadap ke arah kiblat dan juga tidak bisa berdiri. Padahal sholat itu bagi yang mampu harus berdiri. Kata Imam Syafi'i, tidak sah sholat di atas kendaraan. Karena yang dicontohkan oleh Nabi adalah sholat sunnah. Tapi pendapat yang kedua, jemaah rahimakumullah, ya, pendapat yang kedua mengatakan oh boleh dan sah-sah saja, sebab syarat sholat wajib dan syarat sholat sunnah, rukun sholat wajib dan rukun sholat sunnah sama tidak? Sama tidak? Sama, jemaah rahimakumullah. Di dalam sholat sunnah wajib membaca Al-Fatihah, di dalam sholat sunnah wajib berdiri, maka di dalam sholat wajib juga wajib berdiri, ya kan? Jadi menurut pendapat yang kedua boleh dan sah serta tidak perlu mengulang lagi. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i itu tetap sholat, tapi sholatnya dihormatil waktu, menghormati waktu. Gitu dalam mazhab Syafi'i. Kayak masuk waktu zuhur, panjenengan masih di kereta atau masih di pesawat. Nah, panjenengan tetap sholat dihormatil waktu, ya, tetap sholat tapi untuk menghormati waktu saja. Nanti sampai ke tempat tujuan, sholat itu wajib diulang, wajib diqadha, jamaah rahimakumullah. Itu pendapat Imam Syafi'i.
beliau lebih berhati-hati ya. Tetap sholat, sholatnya seperti sholat sunnah di atas kendaraan, ya kan? Tapi nanti ketika sampai ke tempat tujuan apa? Diulang, jemaah rahimakumullah. Lalu pendapat yang kedua mengatakan sah sholat di atas kendaraan selama dalam keadaan suci ya, dan tidak perlu diulang, tidak perlu diqadha ketika sampai di tempat tujuan dengan dua syarat. Yang pertama, jika kendaraan itu tidak memungkinkan untuk berhenti dan kita turun. Nah, seperti naik kereta Bapak Ibu ya. Itu kan karena ngikutin jadwal, jadi kereta itu berhenti 1 menit, 2 menit, habis itu berangkat. Kita tidak memungkinkan untuk turun, jemaah, maka boleh, menurut pendapat yang kedua, boleh sholat di atas kendaraan itu walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun tidak berdiri, dan sah-sah saja, tidak perlu diulang. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah jika kendaraan itu sampai ke tempat tujuan waktu sholat sudah habis. Tapi kalau waktu sholat masih ada, tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Itu dua syaratnya, jemaah rahimakumullah. Nah, ini perbedaan pendapat Bapak Ibu. Silakan panjenengan memilih mau ikut mazhab Syafi'i, berarti tetap sholat di kendaraan, namanya sholat lihurmatil waktu, menghormati waktu. Tapi nanti sampai ke tempat tujuan diulang lagi. Pendapat yang kedua lebih simpel, sholat di kendaraan sah dan tidak perlu diulang lagi, dengan syarat tadi tidak memungkinkan turun. Yang kedua, kendaraan itu sampai ke tempat tujuan waktu sholat sudah habis. Jazakumullah. Tapi kalau sholat di atas kendaraan itu bisa berdiri, bisa menghadap kiblat, itu nggak ada perbedaan pendapat. Seperti sholat di kapal, Bapak Ibu. Orang sholat di kapal itu kan ya bisa berdiri, bisa ruku sempurna, bisa sujud sempurna. Kiblatnya bagaimana? Kiblatnya ada kompas. Jadi ketika arah kiblatnya berubah, kompasnya berubah, nanti orang yang sholat itu juga ikut merubah arahnya, ngikutin arah kompas itu. Paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjut hadis berikutnya 73. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa orang-orang yang berada di Kuba, Kuba ini masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nama tempatnya Kuba, makanya masjid itu disebut Masjid Kuba. Dulu nama masjid itu banyak menggunakan nama daerahnya, nama kampungnya, Bapak Ibu. Ya, ini kan Tirtasari ya, berarti Masjid Tirtasari begitu. Kemudian sedang orang-orang yang berada di Masjid Kuba sedang mengerjakan sholat subuh. Tiba-tiba ada orang yang datang dan mengatakan, sesungguhnya semalam Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi. Beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat. Oleh karena itu, menghadaplah ke kiblat. Tatkala itu wajah mereka menghadap ke arah Syam. Mereka lantas berputar ke arah Ka'bah. Pelajarannya apa? Pertama, bolehnya orang yang tidak sholat berbicara dalam rangka mengingatkan atau menegur orang yang sedang salah di dalam sholatnya. Boleh. Misalnya panjenengan sholat, saya tidak sholat, saya tahu sholat panjenengan salah. Saya bilang, Pak, panjenengan tadi kurang 1 rakaat. Nah, panjenengan, saya dalam hal ini saya diperbolehkan. Nah, tapi Pak panjenengan tidak boleh menjawab. Oh, nggih. Itu sholatnya batal. Karena orang sholat kan nggak boleh bicara, Bapak Ibu. Ya. Itu yang pertama. Nah, mengucapkan salam kepada orang sholat boleh tidak? Boleh, kalau kita nggak tahu ya boleh. Dan orang yang sholat itu cukup memberikan isyarat. Nabi ketika sholat dan ada sahabat yang datang mengucapkan salam, Nabi hanya mengangkat tangannya begini, tanpa menjawab. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, jemaah rahimakumullah, bahwa ketika kita tahu kiblat kita salah karena diberitahu oleh seseorang, maka saat itu wajib bagi kita untuk langsung apa? Merubah arah menuju arah kiblat yang benar.
Jemaah rahimakumullah. Kan awalnya para sahabat ini sholat menghadap kemana? Ke Syam, ke Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Syam itu Palestina. Ya. Nah, waktu itu mereka belum tahu kalau sudah dirubah kiblatnya oleh Allah. Maka ada seseorang datang kepada mereka dan berkata, sungguh Nabi telah diturunkan ayat Al-Quran bahwa kiblat berubah ke Ka'bah. Langsung saat sholat mereka merubah kiblatnya tanpa mengulang dari awal. Ya, yang menjadi imam harusnya menjadi imam, dia berubah menjadi makmum. Yang awalnya menjadi makmum bisa-bisa dia berubah menjadi imam, jemaah rahimahullah. Karena ketika menghadap ke Baitul Maqdis, arah Ka'bah itu kan di belakang orang yang sholat, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kiblat kita salah dan diberitahu oleh orang saat kita sholat, wajib harus segera merubah ketika sholat itu. Tidak perlu mengulang dari awal. Nah, pertanyaannya, ketika kita tidak tahu, lalu setelah kita selesai sholat, baru ada orang yang ngasih tahu. Kita nggak tahu nih, karena kita berada di tanah lapang atau masjid tidak ada mimbarnya, masjidnya kotak. Orang masuk masjid bingung, ini mana arah kiblatnya. Nah, maka dalam hal ini kata ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholatnya wajib diulang lagi. Ada yang mengatakan tidak wajib diulang lagi berdasarkan firman Allah, fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, di situ ada wajah Allah, ada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kita selesaikan ya. Anas bin Sirin mengatakan, karena kayaknya bulan Maret kita sudah masuk Ramadan ya, Ahad tanggal malam 11 bagi yang ikut Muhammadiyah, insya Allah Ahad malam Senin sudah tarawih ya. Jadi kita selesaikan sampai akhir bab ini. Anas bin Sirin mengatakan, kami menyambut kedatangan Anas bin Malik ketika dia tiba di Syam. Kami menemuinya di Ainut Tamr. Aku lihat dia mengerjakan sholat di atas keledai, dan wajah beliau menghadap ke arah ini, yaitu sebelah kiri kiblat, berarti tidak menghadap kiblat. Anas bin Sirin bertanya, kenapa tadi aku melihatmu mengerjakan sholat tidak menghadap kiblat? Anas bin Malik menjawab, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah pernah mengerjakan hal itu, maka aku tidak akan mengerjakannya. Ini yang dimaksud sholat apa? Sholat sunnah. Nabi pernah mengerjakan tapi sholat sunnah. Maka sahabat pun ikut juga melakukan sholat sunnah di atas kendaraan walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.